Ya, teman-teman, hari ini tanggal 9 bulan 11 ya. Di hari Sabtu libur berarti transaksi tanggal 8 Jumat ya. Jadi kita update untuk hari Jumat ya teman-teman ya. Di-upload di hari Sabtu di hari libur. Semangat untuk hari libur teman-teman ya. Makasih teman-teman yang sudah berkomentar dan memberikan subscribe baik yang udah lama ataupun yang baru. Dan yang lama luar biasa teman-teman setia dengan channel ini. Dan yang baru mungkin baru tahu update saham itu adalah updatean emiten punya teman-teman ya. Jadi bukan rekomendasi jual ataupun rekomendasi beli, tapi inilah media pembelajaran kita sama-sama. Dan terima kasih yang telah memberikan thanks super ya. Semoga apa yang kalian berikan juga diberikan 10 kali lipat. Dan telah mendoakan saya juga, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Untuk update sahamnya ada WIPI di sini ya. Ini bagian keberapa ini? Ketiga ya, bagian ketiga. Ada WIPI target yang ke sebelumnya belum kesampai. Ini udah ada si kepala kembar. Tapi selama dia masih bertahan di 356 sampai angka 441, kemungkinan dia akan sideways di area situ teman-teman ya. Kalau dia jeblos 354, kemudian dia akan jebol ke angka 305, maka mungkin akan jadi downtrend. Tapi selama dia sideways atas dan si bandar lokal maupun jual ataupun beli, yang penting sideways atas, kemudian ke atasnya ada teman-teman ya. Asalkan dia jangan sampai jual sampai ke bawah ya, sambil ke jeblos lah 354-nya jeblos, mungkin dia akan downtrend. Tapi selama ini walaupun jualan, teman kan si bandar lokal sama si foreign jualan ya. Nih, bandar lokal sama foreign jualan. Yang mudah-mudahan sih dia ditahan di angka 353-nya, jangan sampai jeblos ya. Kalau jualan di area-area sini sih nggak jadi masalah, yang penting sideways gitu teman-teman ya. Kalau kata teman-teman kita catnya katanya cakep, betul. Itu yang kalau dia break. Tapi kalau ini sih jadi kepala si merah aja teman, ini akan lebih bagus lagi ya, berarti tandanya akan ke atas. Tapi ini si kepala kembar, kemungkinan ke bawahnya ada teman-teman ya. Yang penting ingat ya, jangan lepas sampai 357, karena kalau lepas 357 artinya dia mau ke bawah. Tapi sekarang kan si bandar lokal ataupun si poin lagi jualan ya. Tapi saya bilang tadi ya, asal jangan lepas daripada 357-nya. Kalau dia masih ada pungutan nanti pas hari Senin ya, dia ada pungutan, kemudian ke atasnya ada teman. Cuma untuk kalau ke bawah dikit nggak jadi masalah lah teman-teman ya. Selama lagi uptrend, semuanya kepala merah juga kadang-kadang dijeblos juga gitu ya. Si kepala kembar juga kadang-kadang dijeblos juga gitu ya. Jadi yang untuk tanggal 8-nya yang keluar siapa? Ada si BR, ada si SQ ya. Ini yang nerima teman-teman kita sama si MG ya. Mudah-mudahan si MG biasa suka jualan nih. Kalau udah masuk suka jualan besoknya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk poinnya siapa yang keluar? Ada AKCCSQ ya, yang nerima TP, BQ sama BK sama YP ya. Ini BK kadang-kadang suka jualan di candle merah kalau si BK itu ya. Tapi nggak jadi masalah ya, selama dia masih sideways atas, dia cenderung aman. Malahan bisa ke atas kalau dia tidak jeblos di 353-nya. Lihat posisi untuk WIPI. Posisi WIPI untuk 1 tahunan over, artinya udah jenuh beli. Betul ya, jenuh beli artinya dia jualan ya. Ini kan jualan nih. Nah, tinggal tunggu aja. Ini kan lagi untuk 3 tahunan lagi di tengahnya ya. Kemudian ke atasnya ada teman, untuk kemudian ke atasnya ada 5 tahunan, coba lihat. Ya, ini juga kalau 5 tahunan dalam posisi murah, teman-teman, tidak terlalu mahal. Jadi kalau dilihat gitu ya, ini lagi posisi cekungan bagus menuju ke atas ya. Kalaupun dia istilahnya ke atas terus ada koreksi dikit, mungkin ini. Nah, ini yang dibilang cup and handle besar teman-teman ya nih. Ini kan cekungan, nanti biasanya lewat sini, nanti ada cekungan lagi sini dikit. Nah, itu kan ini cupnya. Nah, ini kan nanti ke sini, di sini handle-nya. Kalau terjadi ya, kalau terjadi sampai 647. Nah, setelah itu cup and handle biasanya sideways sebentar, ke atas. Biasa seperti itu, biasa berdasarkan hukum kebiasaan ya. Nah, tapi kalau market berkata lain ya kita tidak akan tahu ya. Mudah-mudahan sih bisa koreksi dulu gitu ya. Ya koreksi asal jangan lebih daripada 353 sama
306 mungkin ini akan ke bawah kalau lebih daripada itu ya, tapi kalau dia cenderung bertahan di sini ya bagus teman-teman, akan ke atas ya. Target saya itu 508. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya ada SMLE. Teman-teman, untuk SMLE kita lihat dulu posisi. Kita butuh yang namanya posisi teman-teman, karena untuk mengukur ini lagi di posisinya lagi di mana. Oke, 1 tahunan dulu deh sebentar ya. Untuk 1 tahunan dalam posisi murah teman-teman, tidak terlalu mahal, masih di angka 177-nya ya. Nih untuk harga tengahnya. Nah teman-teman, untuk 1 tahunan ya, jadi posisinya murah lah, tapi tidak terlalu murah banget ya. Kemarin belum pernah menyentuh murahnya, belum pernah menyentuh murah banget ya. Jadi menuju ke atas lagi koreksi dulu ini ya. Mudah-mudahan koreksi tidak tembus ke 118 teman-teman ya, mudah-mudahan nih. Nah, ini juga lagi koreksinya, ada pungutan dari Bandar Poren ya. Nih Bandar Porennya 01 November bagus teman-teman pungutannya ya. Seminggu ya bagus ya. Sini ada si kakak CC BK, kakak sama CC bagus ya teman-teman ya. Pemungkutan di sini juga udah ngambil jauh hari si Poren ini ngambil ya. Nah teman-teman, kalau begini bagaimana, kan si kepala merah sudah nongol ya, artinya dia mau ke atas. Target saya di angka 168. Mungkin teman-teman kalau yang dari awal tahu ya, ini target kedua, artinya kalau target kedua ya target sunnah sebenarnya. Nah seperti itu teman-teman, ini papan pengaman. Dan si EP adalah W-nya. Nah kadang-kadang kalau si EP betul dia suka, karena suka ke atas. Cuman ya kalau koreksi dikit wajar, asal jangan jeblos area 119-nya menuju ke 108. Kalau jeblos dia ditahan di 107 bagus. Kenapa? Dia punya si ekor hijau. Nah kecenderungan kalau si ekor hijau emang ketembus dulu teman-teman. Kalau ditahan lebih bagus lagi, nanti mungkin bisa menuju ke atas, karena tanda-tanda ke atasnya sudah ada ya di 139-nya. Ini cenderung ada juga sedikit ya. Ini juga udah mulai ke atas ya, mudah-mudahan bisa ke atas ya. Kalau ada penurunan dikit dan koreksi ya sangat wajar teman-teman. Kecuali kalau dicebloskan, mungkin harus berpikir ulang gitu ya. Nah yang punya di bawah tenang aja teman, aman aja. Kalau di bawah ini masih dalam jalur uptrendnya, cuman udah kepotong aja MA20-nya ya. Hati-hati aja ya. Oke. Kita untuk Smile ini dalam posisi masih murah teman-teman ya. Kalau koreksi agak dalam dikit nggak jadi masalah gitu. Kalau koreksi malah bagus. Koreksi aja dikit, ini berapa persen sih kenaikannya? Oh, udah 1,5. Kalau harus ada koreksi dulu teman-teman, koreksi itu akan lebih bagus. Mungkin paling dalam ke 94, mudah-mudahan sih ya dikasih 94. Nanti kalau ada pantauan 93 94 mungkin akan bagus lagi ke teman ke atas ya. Nah ini kadang-kadang kalau naik begini suka harus hati-hati teman-teman. Kalau tidak ada koreksi harus hati-hati aja ya. Kadang-kadang ngejeblos ini enak banget, bam, kayak ke bawahin ya. Tapi secara pungutan bagus. Bandar Lokal ataupun Poren cenderung ngambil. Ini Bandar Lokal juga sudah jualan di atas, ternyata dia ngambil lagi di atas, dan sekarang lagi jualan sedikit ya, mungkin untuk menjaga biar tidak terlalu dalam koreksinya, maka ditahan dulu ya. Oke teman-teman ya, ini si MG duluan, XL, XC, AZ ini teman-teman sudah mulai ngambil. Lanjut ada si ECII. Ini pertanyaannya apa? ECI kenapa tidak naik-naik? Semua orang pasti bertanya begitu. Kenapa nggak naik-naik? Padahal ini lagi dijebloskan ya. Berapa persen? 28%. Masih ada berapa persen lagi untuk diumakan, itu kan 35%. Nah bisa ke 161 teman-teman ya, bisa jadi ke situ. Kalau ke situ harus ditahan dulu. Kalau mau penurunan lagi ya harus ditahan dulu teman-teman ya. Nah, ini juga udah ini penurunannya sangat begini teman-teman ya. Jadi si Bandar Poren dan Lokal itu cenderung dia berbarengan jualannya. Kenapa? Katanya si ECI diturunin seperti ini, mungkin udah kesal aja. Kenapa? Lihat bid dan opennya tipis banget. Jadi kalau mau ngebuang ya pasti begini teman-teman. Kecuali kalau si Bandar Lokal atau si Porennya cenderung menahan diri, jualnya dikit. Sebenarnya ini masih menahan diri, ini RSI masih menahan diri. Tapi pas di sini tidak menahan diri ya. Beginilah jadinya kalau tidak menahan diri ya. Terus aja jual. Kenapa dia jualan? Ada yang nampung, pasti ada yang nampung.
yang kalau nggak dari kita ya dari tempat lain gitu ya, dari broker lain. Ternyata kita lihat dulu deh dari tanggal berapa nih, 28 Oktober nih masih ada ya. Nah ternyata teman-teman coba perhatikan untuk domestiknya dulu ya. Ternyata ketika CXA nerima 1000 aja udah harus beberapa 1,6 30 gitu kan, 30 biji. Tapi yang paling banyak CXA cuma 16.000. Kalau kita foreign coba lihat, nah ternyata yang ngejual banyak itu foreign teman-teman, yang nerima itu teman-teman kita. Jadi antara bandar lokal sama foreign ngejual, yang nerima teman-teman kita nih. IN, XL, YP, XC, CC ini teman-teman kita semua. Ya, IN mungkin kebagian juga karena di sini terdeteksi si bandar lokalnya itu sama si foreignnya buangan ya. Nah, ada yang nerima. Kalau tidak yang nerima ya teman-teman, kemungkinan dia tidak akan turun. Coba aja ke teman-teman semuanya nih kompak. Cuma nggak bisa ya, karena itu nggak bisa. Semuanya kompak dulu, jangan melakukan aksi simpen kiri gitu ya. Artinya menunggu di kiri. Ini kan dihajar teman-teman. Ini kan hajar kiri, hajar kiri, hajar kiri. Berharap kan ada kenaikan gitu ya. Average malah di bawah turun. Makanya teman-teman nanti hati-hati aja Eci. Kalau mau average tunggu aja si MA10 nih, MA10 di bawah candle ya. Itu tandanya dia mau pembalikan arah. Andaikan tidak terjadi pembalikan arah, tapi disitulah tanda-tanda dia mau up ke atas biasa seperti itu ya. Kalau jeblos kan istilahnya mungkin market makernya pinginnya dibawa ke bawah dulu gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya untuk ECI. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada, di sini si kepala merah yang juga sudah ada, si kepala merahnya sudah pada nongol-nongol semua. Artinya kecenderungan ke atas ada, tinggal tunggu konfirmasi aja pantulannya ya. Ini kan baru turun sekitar 28%, masih ada sisa berapa persen lagi itu, 6% lagi untuk turunin ya. Kenapa ini turunnya sangat dalam? Karena emang bid on per-nya tipis teman-teman nih. Saya bilang kan si lokal aja ngebuang cuma 1.600, tapi yang banyak itu yang ngebuang itu si foreign. Nih, si OD, si AKCC foreign itu ngejual. Cuma yang nerimanya emang sedikit-sedikit, jadi kebetulan teman-teman kita mau ya akhirnya dikasih aja, hajar kiri, akhirnya turun seperti inilah teman-teman ya. Ya, seperti itu untuk ECII ya. Kita lihat posisi ECII di mana. Ini udah ya. Jadi untuk 1 tahunan dalam posisi mau ke under value-nya di 154 ya. Lagi menuju ke sana. Mudah-mudahan tidak tahu. Untuk 3 tahunannya dari posisi murah banget di under value-nya. Untuk 5 tahunan juga sama lagi posisi murah. Tinggal nunggu pantulan aja teman-teman. Andaikan dia jebloskan lagi ke area under value-nya, mungkin teman-teman harus nunggu yang namanya MA10 di bawah candle. Ini jangan spekulasi beli di antara sini teman-teman, kita harus punya konfirmasi. Konfirmasinya kalau nggak CMA 10 ya candle hijau ya, kadang-kadang candle hijau, dan ukur aja teman-teman. Biasanya penurunannya sekitar 30%-an, mungkin di situ akan ada sideways sebentar gitu ya. Sementara kalau dia mau lanjutkan penurunan lagi biasanya diturunin lagi asal ada sideways. Kenapa kalau harus ada sideways? Karena setiap penurunan harus ditahan, kalau enggak ya kena UMA, kalau enggak disuspend. Seperti itu ya. Rata-rata penurunan sekitar 30 sampai 40% biasanya ya. Tergantung bursanya diawasi apa tidak gitu. Harusnya 35 sampai 40 itu udah diumakkan, udah jadi warning. Nah, ketika dia ingin mencegah warning harus di kata-kata kan kalau setiap penurunan ada kenaikan, nah itu tanda-tanda biar kena UMA. Nah, ini juga harus di sideways kan, kalau ke sideways diangkat dikit baru bisa dijebloskan ke bawah lagi. Makanya orang-orang atau broker atau bandar-bandar yang sudah paham dengan peraturan bursa, walaupun mau nurunin sampai 70% tidak kena UMA. Kenapa? Karena mereka menjaga itu. Ketika turunin taik dikit, kan turunin naikin dikit, turunin lagi taikin dikit. Coba deh perhatikan. Broker-broker yang senior mah tidak akan pernah kena UMA. Kenapa? Karena dia tahu gitu peraturan bursa seperti itu. Ya, untuk EC tunggu konfirmasi MA10-nya. Oke, lanjut ada Pico. Pico ini hanya update aja, jadi tidak ditanyakan. Kalau saham turun itu wajar teman-teman, naik juga wajar. Nih Pico sekarang sudah mulai jeblos ya, udah lewatin si ekor hijau. Udah lama, kayaknya udah lama nggak dibahas ya. Ini target sebenarnya sudah terpenuhi ya, target wajibnya sudah di angka 162. Sekarang lagi putar balik ya. Biarin aja putar balik Pico ya.
Jadi Pico ini sudah dibahas lama teman-teman. Jadi tidak ada yang nanyain lagi yang nggak saya bahas gitu kan. Nah sekarang lagi menuju putar baliknya teman-teman ya. Jadi Pico ini berarti target sudah tercapai ya. Kita hapus, kita ini juga hapus. Nih ada target lagi. Tunggu penurunannya sampai mana, tapi dia sudah ngasih tanda mau ke angka 195. Ini target kedua berarti ya. Target pertama kan yang pertama sudah ya, ini target kedua ya. Berarti ini udah kedua kalinya lagi apa ya? Lagi menuju target lah gitu ya. Apa istilahnya? Bikin dipersimpel. Target pertama sudah tercapai, berarti tinggal target kedua. Artinya teman-teman mungkin yang target pertama mungkin tidak melihat video, tapi pas lihat udah naik lalu pada beli. Nah mungkin target untuk yang nyangkut lah gitu ya. Target yang kedua. Hati-hati teman-teman, ini lagi posisi MA10 nya masih di atas candle, artinya kemungkinan downtrendnya ada. Cuman ada cumannya. Perhatikan si kepala merah di angka 195 itu tanda mau ke situ. Apakah dia mau ke tanda situnya kapan? Kita tidak akan pernah tahu, cuman tanda-tandanya sudah dikasih tahu. Jadi artinya teman-teman yang nyangkut di area di 195 ataupun 190 atau 180 masih bisa kejemput ya. Cuman kalau teman-teman pengen bertarikan, turunkan 10 sampai 5 poin, 5 sampai 10 poin. Kalau 195 berarti turun 5 poin 190. Kalau enggak 185 itu mungkin target teman-teman. Jangan sampai pas di 195 ya. Terkadang dia pakai shadow. Nih, shadow peng, pakai shadow ya. Perhatikan ini teman-teman, ada support di 122. Kenapa di sini ada yang namanya si ekor merah kecil atau enggak di angka 129-nya, yang mudah-mudahan tidak ke arah situ ya. Perhatikan bandar lokal per hari kemarin tanggal 8 November dia membuang sangat signifikan ya. Coba lihat untuk domestiknya ada CP ngebuang sama MG sama HP, yang nerima siapa? Teman-teman kita. Nah itulah teman-teman, lebih baik teman-teman kalau lagi turun begini tunggu aja konfirmasi MA10 nya udah di bawah candle. Mungkin teman-teman itu bisa ngambil, dan upayakan teman-teman jangan pernah ngambil di atas. Nih kalau ini udah di atas teman, ini udah berapa? 67% ya. Wah ini mau ke 100% nih, jangan teman-teman. Walaupun dia dalam posisi uptrend, tapi perhatikan lebih baik 70% stop dulu, nanti tunggu koreksinya aja teman. 7%, 100%, tunggu koreksi sampai 30% sampai 20% sampai 40% lah untuk setelah kenaikannya. Nanti teman-teman di situ mungkin bisa mulai mengintip-ngintip gitu ya. Ini 100% lebih ya kenaikannya. Untuk ngintip-ngintip dulu gitu kan. Nanti setelah ngintip-ngintip dulu baru mulai itu istilahnya nyicil gitu, karena dia di angka sini nih. Mudah-mudahan sih di angka sini dia ditahan ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini pembuangan sekaligus sekalinya turun. Nah itu yang suka tidak bahagia. Benar Poren kemarin ngambil cuman ada pembuangan sedikit, jadi masih ada sih Benar Poren dikit ya. Nih ngambil tanggal 6 November, coba lihat tanggal 6 November stuk Poren. Masih ada siapa? Ada si AK tapi kecil, cuma 3,8 juta lagi atau enggak 247 lot lagi. Yang mudah-mudahan di area sini ditahan karena ada seekor hijau. Yang mudah-mudahan ditahan. Kalau jeblos ya waspadalah ke area 1, 2, 3. Tapi untuk average atau untuk ngambil lagi setelah penurunan begini, tunggu MA10 nya berada di bawah candle. Itu mungkin akan menjadi pertanda uptrend ke atas ya. Target ada di 195. Kalau teman-teman nyangkut di area itu tunggu aja, jangan average dulu ya. Saya pikir sih lebih baik nunggu aja MA10 nya ya. Oke teman-teman ya. Seperti posisi Pico ada di mana? Pico ini ada Pico oil. Ini oil Pico. Ada posisi di mana Pico? Ya masih di bawah teman, 5 tahun. 1 tahunan deh. 1 tahunan kemarin menyatu upper value, sekarang lagi diturunin. Mungkin bisa ke area 120 ya untuk harga tengahnya. Kalau lebih daripada 120 berarti itu lagi murah. Nah ini untuk 3 tahunan juga dalam posisi murah teman-teman ya. Step 1, step 2 ini mungkin kalau ditahan jadi step 3 ya. Tinggal tunggu putar baliknya aja ini. Apakah muter balik atau tidak ya tergantung daripada market makernya gitu ya.
Saya pikir betul teman-teman, kalau di angka 1 2 3 ditahan atau enggak sekarang harga sekarang ditahan, step 1, step 2, step 3, step 4, artinya mau menuju ke step 5. Cuman suatu saat dia akan ke harga 80 lagi. Kenapa? Di sini ada si ekor hijau ya. Nah, tapi suatu saat biarkan dia naik dulu dah gitu ya. Jangan sampai teman-teman terpengaruh ini kalau lagi masih uptrend, soalnya MA 200-nya masih berada di bawah candle, artinya masih ada kesempatan untuk uptrend ke atas. Yang saya khawatirkan itu penurunannya sambil ada pembuangan dari bandar lokal ya. Jadi saya bilang aduh, ini bandar lokal harus nahan nih, kalau enggak si foreign harus nahan, kalau enggak ya bisa jeblos ke bawah gitu ya. Dan hati teman-teman lebih baik teman-teman hindari dulu untuk average ya, lebih baik nunggu aja MA 10-nya. Lanjut, ada PSSI. PSSI katanya jebol di 430, hak untuk harga wajar katanya sudah keluar LQ3-nya. Oke, kita lihat target 485 belum terpenuhi ya, tanggal 10 bulan 9 biarkan saja. Target kenaikan sudah ada di 459, ada gap ya. Nah, LK-nya kenapa katanya sudah keluar tapi jeblos ke bawah. Pinginnya seperti itu teman-teman. Siapa tahu si bandar foreign pingin ngambil di bawah gitu, enggak si lokal pingin ngambil di bawah. Nah, teman-teman, penurunan tapi tidak disertai dengan penjualan daripada bandar lokal ataupun foreign secara signifikan. Artinya apa? Cenderung dia hanya menurunkan harga aja, tidak menurunkan komposisi atau barang-barang dia gitu ya. Walaupun ada penurunan hanya sedikit saja teman, biasanya seperti itu ya. Nih lihat foreign betul dia nurunin, ngambil lagi, dia nurunin lagi, nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai ke bawah banget gitu ya. Ini cenderung si foreignnya cenderung ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil keluar gitu, masih dalam posisi untuk menstabilkan dulu kali ya, istilahnya apa tuh. Nah, jadi untuk foreign seperti itu teman-teman, kita lihat. Tapi di sini foreign tidak andil terlalu dalam ya untuk saham dari bulan mana nih? Dari bulan Agustus itu tidak terlalu aktif dan pasif gitu ya. Aktif, tidak terlalu aktif ya pengambilannya, hanya sedikit-sedikit aja. Sedikit keluar, masuk, sedikit keluar lagi gitu ya. Beda waktu dengan tahun bulan Juli. Bulan Juli cenderung dia ngambil secara signifikan lalu bang ke atas. Makanya tinggal tunggu aja. Ini dari bandar foreign. Bandar foreign ketika ngambil hijau banget dan dia ke atas. Nah, habis ke atas dia langsung turunin ke bawah dulu kan seperti ini. Nih, turun ke bawah dulu kan si candlenya. Tapi si bandar foreign tidak melakukan apa-apa nih, lihat. Ya. Langsung bang ke atas baru dia jualan. Di sini jualan nih. Nah, sebenarnya si foreign ini jualan dikit-dikit nih, jualan dikit-dikit sembari dia disidewaykan, angkat dikit sembari jualan sebenarnya teman-teman. Ini yang agak lumayan, mungkin karena dividennya lumayan ini ya, 28 per aksi lumayan gitu ya. Mungkin karena ini yang saya kesal itu seperti ini teman-teman. Jadi sembari sideway, sembari ngebuang, tiba-tiba diangkat, tiba-tiba dijebloskan. Ya itu yang bikin kesal seperti itu kan. Tapi tenang aja teman-teman, ini kan ada support di si kepala emat, si ekor merah ya di sini ya. Di 414 mudah-mudahan tidak jebol situ, dan MA 10 juga masih di atas, artinya masih ke dalam downtrend. Biarkan saja kalau downtrend teman-teman. Mungkin nanti kita akan hitung harga wajarnya untuk PSSI ya. Nah, ini jangan melakukan average dulu teman-teman, karena di sini sudah mulai kelihatan MA 10 di atas, artinya masih downtrend. Target yang saya gariskan sudah terpenuhi ya untuk kenaikannya saja. Tapi target yang sesungguhnya di 485 belum terpenuhi. Ini untuk kenaikan saja di 461 ya. Udah ada si gapnya ya. Ada nggak tanda-tanda kenaikannya? Di sini saya belum lihat teman-teman ada tanda-tanda kenaikan kecuali di angka 426. 426 adalah si kepala merah kecil ya. Saya pikir sih lebih baik tunggu aja lah sampai 414-nya, mudah-mudahan dikasih ke 414 dan sideway di situ. Nanti tunggu aja kalau mau average MA 10-nya sudah mulai di bawah candle. Smart money sudah mulai masuk tapi belang-belang tidak signifikan ya. PSI kita lihat untuk posisi. Jangan-jangan sekarang lagi mahal teman-teman ya. Untuk 1 tahunan dulu. 1 tahunan ini bagian 1 tahun dalam posisi murah teman-teman, pernah tertingginya di angka 458 ya.
458 di sini ya. Ya di area sini nih 458. Nah, target sesungguhnya itu saya kan ada di area sini kan, 485-an ya di sini ya area sini nih. Nah, ini dalam posisi teman-teman hati-hati aja ya. Ini ada support di 405. Kalau 405 mantul ya bagus ya teman, berarti dia cenderung tidak mau merepotkan ya untuk ke bawah lagi. Nah, teman-teman kalau dia jeblos di sini ya, artinya dia kan punya bottom, double bottom di sini 1 2 ya. Di angka berapa ini? Di angka 413 ya. Di 414 ya. Kalau yang punya teman-teman mungkin kalau yang di area sini nih. Nah, ini hitungnya yang ini teman-teman nih, yang ini yang hijaunya sama ya. Ini yang hijaunya. Mudah-mudahan bisa kita di sini ya di 414-nya ya, mudah-mudahan ya. Karena ini gapnya sangat ketara banget teman-teman, harus PR-nya harus tertembus dulu. Hati-hati 402-nya teman yang saya bilang di sini 402 berarti udah ke bawah banget. Nah, ini teman-teman kalau ini udah di bawah banget, artinya teman-teman bisa melakukan penyicilan ataupun pembelian di area-area situ gitu ya. Kalau dikasih ini juga sebenarnya udah murah banget untuk 3 tahunannya. Ya, untuk 5 tahunan cuman tidak terlalu murah teman-teman, masih bisa ke area bawah dikit. Ini kan lagi downtrend nih, belum ada pematik untuk ke atas ya, makanya hati-hati ya teman-teman ya. Walaupun dalam jangka waktu 3 tahun range dari sini ke sini 3 tahunan dalam posisi murah, tapi tetap harus hati-hati ya. Oke teman-teman ya. Bandar lokal, coba lihat bandar lokal siapa yang ngambil tanggal 8. Bandar lokal ada CSQ ya, terus teman-teman kita ya. Ini terdeteksi ini ngambil bandar lokal ya. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran, makanya mudah-mudahan ditahan di area 414-nya. Mudah-mudahan. Oke, lanjut. Ada Kepig. Grup MNC. Ini Kepig lagi diakumulasi sama bandar teman-teman, bandar porer ataupun lokal akumulasi ya. Nah, mudah-mudahan nyampe target ya. Coba domestik poren dulu deh dari tanggal 6. Dari tanggal 6 poren siapa yang ngambil? Ada siapa yang ngambil ini? Kayaknya kalau grup MNC banyak porennya ya. Ini porennya banyak teman-teman ya. Ada si EP, AK, tapi yang paling banyak si EP ya. Yang lainnya cuma pengikut aja. Si EP karena emang si Kepig ini kan bandarnya si EP ya. Mungkin sama yang lainnya gitu ya, sama. EP Poren ngambil teman-teman 24 miliar, artinya tanda-tanda ke atas mungkin mulai ada gitu ya. Mudah-mudahan sih ini adalah acara markup ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu karena bandar lokal ataupun Poren cenderung sama-sama ke atas. Ya, target saya cuman nggak jauh-jauh di 233 teman-teman ya. Untuk Kepig ya. Jadi teman-teman kalau yang udah ngambil, yang baru ngambil teman-teman lebih baik urungkan niat teman-teman. Kadang-kadang kalau MNC keren banget teman-teman, lebih baik teman-teman nunggu di bawahnya lah. Cuman ya kalau di bawahnya ya teman-teman siap-siap nunggu juga gitu lama gitu kan. Lihat, perhatikan ketika dia udah diturunkan. Nah, ambil ini udah ada kesempatan keduanya, sebenarnya kesempatan kedua. Mungkin ada kesempatan ketiga nanti setelah di downtrendkan teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa ke ya, kalau dia udah di bawah kemudian dia ke atasnya ada teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lebih baik kalau Kepig IT atau grup MNC tunggu di bawah aja, lebih baik nunggu di bawah untuk cuan daripada nunggu di atas untuk kejemput ya, seperti itu. Walaupun ini mungkin ada tanda-tanda kenaikan ke atas ada nih. Saya aja menarikkan ke 203 199 ya. 202 203 199 atau mungkin area itu area untuk kejebolnya ya. Nih, teman-teman sudah kejebol sama ekor nih. Jadi untuk target kenaikannya, tanda-tanda kenaikannya sudah kejebol. Cuman ini target saya itu di angka 231 ya. Sini ada gap ya. Bulan 9 tanggal 6 belum kejemput. Nah, ini juga selama 10 tahunan juga sudah over value, teman nih, lihat. Tinggal sedikit lagi. Jadi sayang teman-teman kalau cuma 265 doang. Ya, tinggal sedikit lagi. Lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja. Dikasih kesempatan kok. Contohnya ini udah dikasih ke atas nih. Tunggu aja sampai dia ke sini. Contoh di sini area sini nih area 146. Nih area mungkin satu di sini nih 131 mungkin gitu ya. Atau enggak ke angka ya 82-nya. Mungkin nanti ada kenaikan sedikit, manfaatin itu aja untuk swing dikit tapi ya.
Cuma untuk sekarang lebih baik teman-teman menjaga porto kalian agar sampai tidak nyangkut di atas ya. Ini karena kenaikannya sudah lumayan teman-teman, coba perhatikan udah berapa persen. Udah 349%. Nah, teman, kalau grup MNC seperti ini teman-teman. Ada masa-masanya dia up, ada masa-masanya dia keluar. Coba untuk 5 tahunan deh. Nah, dia ketika up teman-teman perhatikan tahun 2021 dia didowntrendkan sampai tahun 2024. Butuh 3 tahun teman-teman, nanti kejemput lagi kalau kalian berdiri di atas. Jangan ngambil risiko walaupun ada kenaikan, tapi jangan ngambil risiko. Ingat itu ya. Karena kalian harus nunggu 3 tahun untuk kejemput. Lebih baik teman-teman sabar untuk ngambil posisi lagi di area bawahnya ya. Kalau mau kenaikan sedikit ya, swing sedikit, tunggu aja area tengahnya, mungkin bisa di area 1 2 3 gitu ya, untuk udah turun dikit, jebol ke atas, jebol ke bawah dikit, nanti bisa ngambil swing, untuk swing aja sebentar teman. Karena kecenderungan lihat secara posisi kalau dia udah ke atas, dia cenderung dikembalikan lagi ke harga dasarnya. Nah, itulah yang namanya ada ketokohan dan ada bandarnya. Jadi kalau ada bandar sebenarnya kalau nyangkut di atas teman-teman jangan khawatir kalau ada bandarnya. Yang mungkin range-nya agak lama 3 tahun 4 tahun, malahan kalau grup Mr. PP kalau nyangkut di bawah, nyangkut di atas gitu ya, bisa kejemput juga malahan cuan. Ya teman-teman harus siap-siap aja nunggu sampai 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Mungkin itu bisa bisa dipakai untuk nyicil biar average ya. Nanti nunggu 10 tahun aja. Pada kemarin PTRO kan cuannya itu hanya di detik-detik terakhir aja, tahun 2023 kan menuju ke atas sampai 17 ribunya. 2023 sampai 2024 ke 18 ribu itu cuma 1 tahun doang range-nya teman-teman ya. Selebihnya ya teman-teman harus berjuang agar tidak cut loss gitu aja. Nah, teman-teman kalau teman-teman punya pingin saham tersendiri model grup MNC, grup seperti ini, contoh. Ini tahun berapa nih? Tahun 2023. Dijebloskan sampai ke harga 50 ya. Sampai 50 dari harga berapa nih? Di harga 58 contoh gitu ya. Coba sampai ke 55 itu turun terus ya sampai ke 50. Nah, di range 1 tahun inilah teman-teman harus bisa bertahan ya. Nanti sambil ngumpulin suatu saat bang, dalam 1 tahun itu bang gitu ya, enak. Nah, ini nuruninnya ini yang suka agak lama teman nih. Turunin dari angka berapa ini? 197 dia turunin. Tahun 2021, 2022 ada kenaikan. Cuman kan gak signifikan, gak seperti tahun sekarang, bang ke atas gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi perhatian ya teman-teman ya. Untuk saham-saham MNC walaupun ada bandarnya, cenderung lebih baik teman kalau udah tahu mah istilahnya teman-teman tunggu aja di bawahnya teman. Tinggal nunggu 1 tahun. Kalau niat jadi istilahnya pasti di up teman-teman ya, pasti di up aja. Kalau kalian nunggu di bawah tinggal 1 tahun, sabar aja, jangan nanya kapan naik, tapi saya kasih tahu teman-teman, sudah di bawah mau ke 50 juga. Grup MNC itu ada apa namanya? Ada tokohnya dan ada penunggunya, ada bandarnya. Kecenderungan cuma begitu aja. Kalau bandar kan pengen ngambil di bawah, jual di atas. Nah, ini mungkin lagi ngambil lagi, nanti mau jualan juga di atas. Walaupun sekarang ngambil nih, tidak mungkin dia ngambil kalau tidak jualan gitu aja ya. Di ngambil. Sini kan jualan nih, ya, jualan. Ngambil jualan. Ngambil lagi jualan lagi, ngambil jualan lagi nih. Ini jualan, nih ngambil lagi jualan lagi. Ini ngambil pasti ada jualannya. Mungkin mau jalan di atas di harga lebih atas lagi gitu ya. Tapi kalau untuk yang scalping ya terserah teman-teman, scalping ya hukum kebebasannya ya terserah gitu ya. Yang penting scalping itu hukumnya jangan sampai jadi investing dadakan gitu ya. Investing karena nyangkut karena scalping. Kalau mau scalping ya beli hari ini, harus keluar hari ini, mau dalam keadaan untung atau merugi keluar gitu ya. Beda dengan swing ya udah saya nyangkut harga di atas, udah nanti saya nunggu harga di bawah, mungkin setelah average mungkin akan di tengah harganya. Tapi karena akan lebih bijak lagi teman-teman ketika teman-teman sudah ngambil istilahnya lebih baik di bawah aja ngambilnya. Walaupun sekarang ada pungutan dari bandar lokal atau foreign ya terserah teman-teman sih ya. Ada kenaikan, ada kenaikan, cuman ya hati-hati aja. Lihat sendiri sejarahnya seperti ini. Ini untuk 10 tahunan coba lihat. Ya, lihat 10 tahunan dikasih kok harga ke bawah teman-teman, dikasih harga ke bawah. Apalagi naiknya udah tinggi banget gini. Saya khawatir teman-teman tidak
tidak kuat gitu ya menahan, nanti akhirnya cut loss juga. Lumayan jatuhnya, kalau jatuh sampai bisa ke harga tengah aja nih, ke harga sini aja udah sampai ke 103. Ini bisa ke 168 ya. Oke, teman-teman, kebalik seperti itu ya. Satu lagi wins ya. Ini udah berapa emiten nih? Satu lagi win deh. Win sekarang lagi di bawah, teman-teman ya. Target yang saya tarikan belum tercapai. Ini nggak pernah ditulis ya. Kita tulis target deh. Jadi kita kalau ditulis itu tahu, teman-teman ya. Kita tulis tanggal segini aja ya, biar ketahuan ya. Padahal udah lama ini dibahasnya ya. Nah, ini lagi turun dulu, teman-teman. Sini win sih nggak dikasih tahu ya masalahnya apa. Nah, teman-teman, kalau wins, teman-teman lihat posisi kenaikannya sudah terlihat jelas ya. 1, 2, ini juga ada kenaikan juga nanti ke arah sini nih. Ini adalah area-area kenaikan, ini ada gap, teman-teman ya. Sini ada ada si kepala merah. Ini juga udah ngasih tahu nih ke 505-nya ada si kepala merah. Biarkan dulu dia ke bawah dulu, teman-teman, untuk menjemput area-area PR-nya. 1 di angka kemarin 485 atau sedikit lagi di angka 477-nya ada. Nah, itu mungkin PR-nya, mudah-mudahan si Matu di area-area sini ya. Nah, teman-teman, ini MA10 kan masih di atas, artinya masih downtrend. Tunggu saja, tunggu saja, jangan sampai teman-teman. Ini kan ada dividend trap juga sedikit gitu, walaupun 8 perak tapi ada dividend trapnya dikit gitu ya. Nah, teman-teman, karena ini lagi dibuang dulu sama Bandar Poren sedikit-sedikit, tapi tidak terlalu signifikan, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya santai saja ya, santai saja. Kalau mau average, tunggu aja MA10-nya berada di bawah candle. Itu mungkin akan terjadi uptrend ya, cikal bakal uptrend. Cuma kalau dia jeblos lagi ya, itu dengan amat sangat mungkin mereka punya rencana lain gitu ya. Win ini punya harga wajarnya keren gua 3.000 ini. Berarti ini masih murah banget gitu kan. Coba posisi win. Sebenarnya teman-teman, untuk win itu sebenarnya teman-teman lagi posisi downtrend ya. Kelihatan banget kan downtrend kan. Makanya hati-hati ya, teman. Jangan sampai kalian itu ngambil spekulasi. Lebih baik tunggu aja konfirmasi, teman-teman. Ini juga sedikit lagi menuju dead cross-nya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada cross ya. Mungkin ada tarikan peng ke atas. Ya mudah-mudahan tanda-tanda kenaikan sudah ada, teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada. Tinggal tunggu saja. Ya. Nanti teman-teman kita hitung lagi deh berapa sih harga wajarnya. Nah, teman-teman, ini kan lagi ke bawah. Jadi mudah-mudahan sih disideway-kan di angka ini ya, 479. Sideway dikit-dikit, MA10 di bawah, mungkin itu bisa tanda-tanda untuk average ya. Nah, untuk 10 tahunan dulu deh dalam posisi ke atas, artinya lagi uptrend. Nah, 1 tahunan yang terdekat ya. Dekatan juga kemarin sudah mencoba 1 kali, 2 kali di over value-nya, sekarang diturunin lagi ya. Aja sejarahnya ada, teman-teman, diturunin lagi baru di up lagi. Mudah-mudahan ini target yang ke berapa nih? Ketiga ya. Mudah-mudahan percobaan yang ketiga dia akan menembus ya. Untuk 3 tahunan dalam posisi juga uptrend. Lihat uptrendnya, ini lagi uptrend. Artinya lagi koreksi, teman-teman. Mudah-mudahan sekali koreksi bisa menuju ke angka 614-nya. Ya, saya aja tidak menarikkan jauh-jauh kok, cuman 587. Kalau udah ketembus baru kita akan update lagi, teman-teman. Ini lagi uptrend, teman-teman. Untuk jangka panjang nih, lihat nih. Ini dalam jangka panjang lagi uptrend, teman-teman. Dikatakan lagi uptrend nih, ya. Jadi ini mungkin koreksi agak dalam dikit ya, wajar lah. Jadi dia sudah membangun step 1, step 2 contohnya. Step bawah, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Nah, di step 6 inilah dia akan ada putar balik atau disidewaykan di step 6 gitu ya. Kalau di step 6 jeblos ya, mereka harus mengulang dari step 4 lagi berarti gitu kan. Ya. Jadi tanda-tanda kenaikannya ada tanda-tanda kenaikannya dengan apa? Si kepala merah, terus si bandar lokal juga sama si Poren juga ngejual, cuman tidak signifikan ya. Beda kalau yang sudah signifikan jual ini ngikutin tapi sampai ke bawah gitu, itu signifikan. Walaupun sekarang bandar lokal sama Poren lagi jualan tapi tidak terlalu banyak jualannya, masih berada di atas pengambilannya. Pengambilan masih berada di atas daripada penjualannya, dan lokal juga sama, pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya ya untuk win ini.
Ya walaupun dibuang tapi tetap dia masih banyak kok. Nih teman-teman lihat nih, hijaunya lebih banyak daripada merahnya. Terus ini juga sama ya, nih hijau lebih banyak daripada merah. Mau dilihat, oke kita lihat dari tanggal sini aja deh. Ini kan kenaikan di sini nih. Oke, dari tanggal sini nih. Kita akan lihat dari tanggal. Nah, udah mulai pengambilan ya, tanggal 13 September. 13 September. Sip. 13 September coba lihat untuk Poren. Masih ada siapa? Ada si AK BKCC ngambil ya 9,2 miliar atau 179 ribu lot. BK juga ngambil, CC juga ngambil 2,1 miliar ya. Untuk lokal, coba lihat pengambilan sudah mulai dari mana? Dari sini teman-teman, dari tanggal 2 Oktober. 2 Oktober, September, Oktober. Nah, 2 Oktober ya. Untuk lokalnya coba lihat siapa? Ada si AZ, ada si OD, ada si BB ya, si AI. Ya, yang banyak itu si AZ teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan ke atasnya ada kemungkinan teman-teman karena lagi diakumulasi. Dalam jangka waktu panjang juga lagi uptrend kan ini teman-teman. Jadi kemungkinan ya bisa lah. Kita target kemana sih targetnya gitu 10 tahun ini? Kalau 5 tahunan teman-teman targetnya hanya sedikit ya ke angka yang saya gariskan ya di 600-an. Tapi untuk 10 tahunan ini masih dalam posisi murah teman-teman, bisa sampai menuju ke angka 743 ataupun ke angka 1000-an gitu ya. Tinggal teman-teman mampu nggak bertahan gitu ya. Yang punya di bawah udah santai tapi udah di bawah nih, udah sampai berapa persen tuh di bawah ya. Dari harga 84 bayangin tahun 2021. Nah, kuat nggak teman-teman? Nah, kalau yang investing seperti ini teman-teman, kuat nggak teman-teman nyimpennya? 2001, 2022, 2023, 2024. Ada naik turunnya. Waktu dia naik ke sini teman-teman, terus dibawa ke bawah, cut loss nggak di sini? Daripada turun lagi. Gitu nggak teman berpikirnya nanti kalau investing? Makanya saya bilang investing juga harus punya target 100%, 200%, 300%. Harus punya target. Ingat, jangan nanti setinggi-tinggi, nggak ada setinggi-tingginya teman-teman ya. Harus punya target. Karena ada pencapaian teman-teman, ada pencapaian. Ya, sebentar teman-teman ya untuk YIRG dalam posisi uptrend untuk jangka panjangnya, cuma dalam posisi jangka pendeknya dia lagi koreksi. Ini mudah-mudahan jadi step kelima ya, step kelima menuju step ke-6 ya. Mudah-mudahan ditahan di 484. Karena kecenderungannya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman dan semangat untuk hari libur. Salam terus untuk keluarga di rumah. Ciao.